Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi di pelajaran matematika. Nah, hari ini Miss akan lanjutkan untuk fungsi komposisi pada bagian kedua. Jadi silahkan ditonton videonya, dipahami penjelasan yang Miss berikan ya. Pada video kali ini, Miss akan membahas lanjutan dari fungsi komposisi yang sudah pernah Miss jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan sebelumnya, di sana Miss menjelaskan diketahui fungsi fx dan fungsi gx. Yang ditanyakan adalah fungsi komposisinya. Nah, untuk materi hari ini, di sini diketahui salah satu fungsinya, yaitu fx atau gx, dan fungsi komposisinya. Kemudian yang ditanyakan adalah fungsi fx atau fungsi gx-nya. Nah, jadi di sini Miss berikan contoh yang pertama. Diketahui fungsi fx sama dengan 2x tambah 5 dan fungsi komposisi f komposisi gx itu adalah 2x kuadrat kurang 6x tambah 13. Tentukan fungsi gx-nya. Jadi karena di sini yang diketahui adalah f komposisi gx, jadi rumus yang kita gunakan adalah rumus komposisi f komposisi gx-nya. Jadi rumusnya sama dengan yang sebelumnya dulu ya. Kita tuliskan dulu rumusnya. F komposisi gx, rumusnya adalah f gx, kan gitu ya. Nah, sekarang sudah diketahui fx-nya. Kita mencari gx. Di sini kalau kita lihat fungsi fx itu sama dengan 2x tambah 5. Nah, sekarang di sini ada fgx. Yang awalnya fx berubah menjadi fgx. Jadi yang berubah di sini apa? Yang berubah di sini adalah x menjadi gx. Jadi sekarang pada fungsi ini kalian ganti juga huruf x-nya dengan gx. Jadi ini berubah menjadi 2gx tambah 5. Ya, jadi huruf x-nya ganti dengan gx. Nah, kemudian kita tuliskan sekarang di sini 2gx tambah 5. Karena fungsi komposisinya sudah diketahui, yaitu 2x kuadrat kurang 6x tambah 13, jadi kalian masukkan di bawahnya. Kita tulis di sini 2x kuadrat min 6x tambah 13. Nah, jadinya seperti itu. Nah, kemudian karena kita mencari fungsi gx, jadi yang ada gx-nya kita tinggalkan di kanan. Sisanya yang tidak ada gx kita bawa ke kiri. Yang tidak ada gx kan 5-nya ya. Jadi 5-nya bisa kita pindahkan ke kiri. Yang di sebelah kiri tetap dulu ditulis 2x kuadrat kurang 6x tambah 13. Kemudian ini positif 5 bawa ke kiri jadi kurang 5. Sama dengan 2gx. Nah, kemudian ini dia sejenis, jadi bisa kita hitung hasilnya. Jadi diperoleh 2x kuadrat kurang 6x, kemudian 13 kurang 5 positif 8 sama dengan 2gx. Gitu ya. Nah, sekarang yang kita perlukan adalah gx, berarti gx-nya 1 ya. Nah, supaya ini bernilai 1 berarti perlu kita bagi 2. Ruas kanan bagi 2, ruas kiri juga harus sama, bagi 2 biar seimbang. Ya, jadi di sini semuanya kita bagi 2. 2x kuadratnya dibagi 2 jadi 1x kuadrat, satunya tidak perlu ditulis. Kemudian negatif 6x bagi 2 jadi negatif 3x. Positif 8 bagi 2 jadi positif 4, sama dengan ini bagi 2 sisa gx-nya saja. Sehingga kita peroleh fungsi gx-nya sama dengan x kuadrat kurang 3x tambah 4. Ya, itu contoh yang pertama. Lanjut ke contoh yang nomor 2. Di sini diketahui fungsi gx sama dengan x tambah 1 dan f komposisi gx itu sama dengan x kuadrat tambah 1. Tentukan nilai f2. Nah, jadi sebelum mencari nilai f2, kalian cari dulu nilai fungsi fx-nya.
Jadi karena yang diketahui di sini adalah f komposisi gx, jadi untuk mencari fx juga kita gunakan rumus f komposisi gx. Nah, rumusnya tadi itu adalah f komposisi gx itu sama dengan f gx. Kan itu ya. Nah, dari contoh yang nomor 1, tadi yang ditanyakan adalah fungsi gx-nya. Jadi fungsi gx-nya itu ada di belakang. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah fungsi fx-nya. Fungsi fx dia berada di depan. Jadi penyelesaiannya sedikit berbeda dengan contoh yang nomor 1 tadi ya. Kalau yang tadi kita langsung ganti x-nya dengan gx karena yang ditanyakan yang di belakang. Nah, sekarang karena yang ditanyakan di depan, jadi kita gunakan cara pemisalan. Nah, jadi fungsi gx ini kita misalkan dulu sebagai sebuah huruf lain, misalkan sebagai a. Jadi kita misalkan gx itu sama dengan a, gitu ya. Nah, jadi fungsi gx-nya kita masukkan dulu di bawahnya. Fungsi gx tadi x tambah 1. Jadi di bawahnya tulis x tambah 1 sama dengan a. Kemudian kita cari nilai x-nya. Sehingga positif satunya ini kita bawa ke kanan. Jadi x sama dengan a kurang 1. Nah, jadi kita peroleh seperti itu. Nah, karena gx itu tadi kita misalkan sebagai a, jadi karena di sini f gx, jadi gx-nya berubah menjadi huruf a, jadinya fa. Nah, jadi gx berubah menjadi a karena kita misalkan tadi ya. Nah, kemudian untuk fungsi komposisinya, fungsi komposisi f komposisi gx-nya ini adalah x kuadrat tambah 1, kan itu ya. Jadi huruf x-nya kita ganti dengan a kurang 1. Ya, sehingga tadi kan x kuadrat tambah 1. Nah, sekarang x-nya ganti dengan a kurang 1. Jadinya a kurang 1 kuadrat tambah 1. Ya, jadi yang berubah huruf x berubah menjadi a kurang 1 karena kita dapat seperti itu tadi di sini. Ya, kita masukkan di sini sekarang. A kurang 1 kuadrat tambah 1. Nah, bentuknya jadinya seperti itu. Sekarang tinggal kita jabarkan a kurang 1 kuadratnya. Nah, a kurang 1 kuadrat itu kan artinya a kurang 1 kali a kurang 1 gitu ya. Jadi kalian jabarkan a kurang 1 kali a kurang 1. Gunakan konsep perkalian aljabar kali pelangi. A kali a menjadi a pangkat 2. Kemudian a kali negatif 1 ini jadi negatif a. Kemudian negatif 1 kali a, negatif 1a. Negatif 1 kali negatif 1 jadi positif 1. Sehingga diperoleh a kuadrat, karena ini sejenis bisa kita gabungkan. Negatif 1 kurang 1 jadi negatif 2. Negatif 2a, tambahkan huruf a-nya. Tambah 1. Jadi a kurang 1 kuadrat kalau kita jabarkan menjadi a kuadrat kurang 2a tambah 1. Masuk ke sini. A kuadrat kurang 2a tambah 1. Nah, ini hasil yang ini tadi ya. Ini adalah hasil penjabaran yang ini saja. Kemudian di belakangnya ada tambah 1. Tulis lagi tambah 1-nya. Sama dengan FA. Sekarang ini karena dia sejenis bisa kita jumlahkan sehingga diperoleh a kuadrat kurang 2a tambah 2 sama dengan FA. Nah, sekarang kita perlu mencari fx-nya dulu. Ya, kalau misalkan mencari fx, jadi tinggal kita rubah saja huruf a-nya dengan huruf x. Sehingga fx itu sama dengan x kuadrat kurang 2x tambah 2. Itu jadinya. Kalau yang ditanyakan fx-nya. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah f2. Jadi, huruf x sekarang kita rubah menjadi angka 2. Sehingga diperoleh f2 itu sama dengan 2 kuadrat. Jadi setiap huruf x ganti dengan angka 2 ya. Dikurangi 2 kali 2 tambah 2.
2 pangkat 2, 4. Hasilnya ya 4 dikurangi 2 kali 2, 4 tambah 2. Ini adalah nilai F2-nya. Sehingga F2 kita peroleh hasilnya 4 kurang 4, 0 tambah 2 jadinya 2. Sehingga nilai F2 itu sama dengan 2. Jadi caranya seperti itu. Jika yang ditanyakan adalah fungsi yang di belakang, berarti langsung kita ganti huruf X-nya. Jika yang ditanyakan adalah fungsi yang di depan, baru kita misalkan. Ya, itu caranya membedakan menggunakan contoh 1 atau contoh 2. Lanjut ke contoh yang nomor 3. Diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 3x kurang 1. Fungsi gx sama dengan 2x tambah 5, dan fungsi hx sama dengan 1 kurang x. Tentukan rumus komposisi fungsi g, komposisi f, komposisi hx. Nah, sebelumnya Miss sudah jelaskan pada fungsi komposisi, di sana rumus f komposisi gx dan g komposisi fx, kan itu ya, yang cuma hanya 2 fungsi diketahui. Nah, sekarang bagaimana jika 3 fungsi diketahui? Nah, jadi rumusnya masih sama dengan seperti rumus yang f komposisi g dan g komposisi f. Jadi kita urutkan sesuai dengan huruf yang ada di soal. Nah, misalkan kalau f komposisi gx, itu kan rumusnya adalah fgx, kan itu ya, fgx. Nah, kalau misalkan g komposisi fx, itu rumusnya adalah g fx. Ya, sesuaikan dengan yang diketahui di soal komposisinya. Fg ini juga fg, gf ini juga gf. Nah, sekarang ini hurufnya gfh, berarti rumusnya juga ada 3. Sesuaikan dengan urutan di soal. Rumusnya ini menjadi g komposisi f komposisi hx. Rumusnya adalah g f hx. Nah, jadinya seperti itu. Ya, jadi sesuaikan GFH. Ini juga GFH. Nah, sekarang kita masukkan dulu fungsi yang paling belakang. Sama seperti yang ini ya. Kan kita kerjakan yang di belakang dulu. Nah, untuk yang 3 fungsi juga sama. Kita kerjakan dari yang paling belakang terlebih dahulu. Jadi yang kita masukkan terlebih dahulu adalah fungsi hx-nya. Yang ini tetap, gf-nya tetap ditulis. Jadinya g f, fungsi hx-nya diganti. Tadi diketahui fungsi hx itu sama dengan 1 kurang x. Ya, jadi kita masukkan di sini 1 kurang x. Nah, jadinya seperti itu. Kemudian kita perhatikan yang ini sekarang, f1 kurang x. Nah, tadi di soal diketahui fungsi fx itu sama dengan x kuadrat tambah 3x kurang 1, kan gitu ya. Di soal diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 3x kurang 1. Kemudian di sini dia menjadi f1 kurang x. Yang awalnya fx berubah menjadi f1 kurang x. Jadi yang berbeda di sini adalah x dia menjadi 1 kurang x. Ya, jadi setiap ketemu huruf x di sini kita ganti dengan 1 kurang x. Nah, karena di sini x kuadrat, berarti x-nya ganti dengan 1 kurang x, jadinya 1 kurang x kuadrat. Nah, jadinya seperti itu. Kemudian tambah 3 kali x. Jadi x-nya juga diganti, jadi 3 kali 1 kurang x. Kemudian dilanjutkan dikurangi 1. Kemudian kita jabarkan terlebih dahulu. 1 kurang x kan ini artinya 1 kurang x kali 1 kurang x, kan itu ya. 1 kurang x kali 1 kurang x. Gunakan perkalian aljabar. 1 kali 1, 1. 1 kali negatif x, jadinya negatif 1x. Kemudian negatif x kali 1, jadi negatif x. Kemudian negatif x kali negatif x, jadi positif x kuadrat. Nah, kemudian di sini ada yang sejenis, bisa kita kumpulkan. Satunya tetap, kemudian ini negatif x kurang x, jadinya negatif 2x. Kemudian ditambahkan dengan x
kuadrat. Jadi yang ini dijabarkan menjadi 1 kurang 2x tambah x kuadrat. Kemudian yang ini belum, ini tinggal kita kali pelangi. Ya, 3 kali 1 positif 3, positif 3 kali negatif x jadi negatif 3x. Lanjutkan dikurangi 1. Nah, kemudian kita kumpulkan sekarang suku yang sejenis. Kita lihat dari pangkat tertinggi terlebih dahulu, yaitu x kuadrat. Nah, x kuadrat di sini kan nggak ada teman ya, nggak ada yang sejenis dengan ini. Jadi tetap ditulis x kuadrat. Kemudian huruf x-nya sekarang, di sini ada negatif 2, kemudian di sini ada negatif 3. Kalau kita jumlahkan jadinya negatif 5. Negatif 5x. Nah, kemudian angkanya sekarang lihat, 1 tambah 3 menjadi 4. 4 kurang 1, 3. Ya, positif 3. Sehingga F1 kurang X, ya yang ini, setelah kita jabarkan jadinya seperti ini. X kuadrat kurang 5X tambah 3. Jadi masuk di sini sekarang, G-nya tetap. G dalam kurung X kuadrat kurang 5X tambah 3. Nah, jadinya seperti itu. Kemudian sekarang kita lihat fungsi G. Kita berlanjut ke fungsi G sekarang. Fungsi G-nya itu adalah 2x tambah 5. Fungsi G 2x tambah 5. Nah, sekarang huruf x-nya kita ganti dengan ini. Ya, tadi kan 2x tambah 5, berarti 2x artinya 2 kali x. X-nya kita ganti dengan ini. Jadi 2 kali x kuadrat kurang 5x tambah 3. Ini baru 2x-nya. Lanjut tambah 5 di belakang. Kemudian ini tinggal kita jabarkan kali pelangi. 2 kali x kuadrat jadinya 2x kuadrat. 2 kali min 5x jadinya min 10x. Kemudian 2 kali 3 jadinya 6. Tambah 5. Karena ini sejenis bisa kita jumlahkan, jadi diperoleh 2x kuadrat kurang 10x tambah 11. Nah, jadinya seperti itu. Jadi kita kerjakan dari yang paling belakang. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Miss mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Miss harapkan apa yang sudah Miss jelaskan dapat memberikan manfaat bagi kalian dan dapat kalian pahami juga penjelasan yang Miss berikan dengan baik. Tetap semangat belajarnya ya anak-anak. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya ya.